Oke, dan Mahkamah Konstitusi MK memutuskan proporsional terbuka akhirnya. Apakah itu sebuah tekanan politis atau ilmu hukum yang bermain? Nah, itu dua-duanya irisannya sangat erat, teman-teman. Hari ini kita mencoba membahas, mungkin teman-teman udah baca juga ya, tadi saya minta silabusnya, tolong pelajari KUHP pasal 310, 311, kemudian Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3, kemudian Undang-Undang ITE juga pasal 45 ayat 1, kemudian terkait dengan profesi majelis hakim sebagai penegak hukum, dan lainnya. Jadi teman-teman, yuk kita perdalam diksi tersebut, narasi tersebut menjadi sebuah konklusi yang teman-teman akan pahami kira-kira yang terbaik bagaimana. Oke, saya mulai ya kuliahnya ya. Jadi kuliah ini kuliah yang saya gabungkan terkait mata kuliah pengujian peraturan perundang-undangan dan terkait dengan etika profesi hukum. Jadi dua mata kuliah saya gabungkan menjadi satu dan dijadikan sebuah tema. Tema di hari ini, di minggu ini adalah terkait dengan sebuah ada dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pegiat hak asasi manusia dan sebagai advokat juga terhadap penguasa. Dalam hal ini Menko Maritim dan Investasi. Apakah perkataan itu layak dijadikan sebuah delik dan tersangka atau sekarang menjadi terdakwa itu akan dinyatakan bersalah. Coba kita bahas satu-satu ya. Jadi teman-teman coba menyimak dulu introduction dari saya, delik pasal yang dikenakan oleh dalam hal ini berarti penyidik, dimulai dari penyidik Polda Metro Jaya atau penyidik dari Bareskrim di Mabes Polri. Jadi ada sebuah laporan polisi dari seseorang yang merasa dirugikan, namanya, martabatnya, yang menyatakan bahwa di Papua ada peran Laut Luhut. Peran Laut Luhut. Apakah itu sebagai sebuah penghinaan atau sebuah pencemaran nama baik? Kita akan lihat satu persatu parsialnya, nanti akan menjadi sebuah irisan. Jadi teman-teman, pada saat kita membuat sebuah payung hukum yang namanya Undang-Undang ITE, apa sih goal dari Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik tersebut? Pada zaman 2014, pada zaman 2011, antara itulah, di zaman SBY lebih tepatnya, periode pertama. Kenapa sih pemerintah SBY membuat Undang-Undang ITE? Karena banyak kejahatan perbankan di sana. Banyak transaksi-transaksi yang dilakukan oleh investasi-investasi bodong. Banyak orang yang memperlakukan perbankan itu menjadi sebuah tempat ATM-nya. Akhirnya dibuat sebuah payung hukum. Payung hukum namanya Undang-Undang Transaksi Elektronik. Jadi awalnya goal besarnya adalah bagaimana kejahatan perbankan tersebut, kejahatan keuangan tersebut diminimalisir. Sebenarnya itu. Namun di sana pembuat undang-undang menambahkan beberapa delik di situ. Dimulai dari delik pornografi di pasal 27 ayat 1. Kemudian delik terkait dengan pemberitaan atau penyebar berita hoax di pasal 28 Undang-Undang ITE. Kemudian terkait dengan perjudian.
di pasal 27 ayat 2, tentunya perjudian online. Kemudian terkait juga pasal 27 ayat 3, terkait penghinaan ataupun pencemaran nama baik. Artinya barang siapa yang mendistribusikan konten-konten atau muatan yang ada dugaan dengan penghinaan atau pencemaran nama baik, itu dijungtokan lagi melalui media elektronik dan dijungtokan lagi dengan ancaman hukumannya di pasal 45 ayat 1. Akan dihukum dengan ancaman hukuman 5 tahun waktu itu. Kemudian di judicial review, akhirnya di pasal 27 ayat 3 tersebut menjadi 4 tahun. Jadi tersangka tidak boleh langsung ditahan. Karena menurut KUHP kita, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, barang siapa yang terkena pasal yang ancaman hukumannya minimum 5 tahun, pada saat penyelidikan dan ditingkatkan menjadi penyidikan, itu boleh langsung ditahan. Karena diturunkan ancaman hukumannya menjadi 4 tahun, makanya tidak boleh langsung ditahan. Nah, disitulah menurut beberapa pegiat HAM itu alhamdulillah. Namun masih ada ancaman hukumannya, kan begitu. Kemudian terkait di KUHP yang baru, KUHP asli Indonesia, itu dimasukkan. Jadi selain 310, 311, itu dimasukkan pasal-pasal baru di sana. Jadi pencemaran nama baik itu tetap masuk dan itu masuknya tetap delik aduan. Artinya tidak dijungtokan dengan KUHP, namun menjadi sebuah pasal independen, pasal sendiri di Undang-Undang ITE, di Undang-Undang KUHP baru tersebut yang akan berlaku mungkin 7 tahun kemudian. Dari tahun 2021 masuk lembaran berita negara, kemudian akan menjadi sebuah undang-undang baru kita yang asli Indonesia mungkin di tahun 2027 atau 2030 sekitar itu. Jadi nanti akan mengeliminir undang-undang yang berlaku sekarang. Namun akan dilihat parsial juga, apakah tetap bisa dijungtokan persis seperti KUHP sekarang 310 311 jungto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dan dijungtokan lagi pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE. Nah, apakah itu akan masih tetap berlaku? Kita lihat nanti di KUHP yang baru kita tahun 2027 atau 2030. Kemudian dari tema kita hari ini terkait perkataan Lord Luhut yang membawa advokat Haris Azhar dan Fathia masuk ke pengadilan. Apakah betul sudah masuk delik pidananya terkait dengan penghinaan dan pencemaran nama baik? Teman-teman, pada saat kita berbicara hukum acara pidana, dimulai dari penyelidikan di sebuah kepolisian, baik Polda ataupun Mabes Polri atau Polres paling rendah tingkatannya sekarang tidak boleh masuk ke Polsek. Polsek hanya kehilangan KTP dan lain-lain. Tapi yang lain mungkin sudah masuk ke ranah Polres. Penyelidikan itu pada saat LP dibentuk akan dibentuk tim penyidik. Tim penyidik dibuat oleh Kapolres atau mungkin subdit dari di Polda atau mungkin dir Krimum misalnya, atau di Mabes Polri-nya mungkin Bareskrimnya. Dibentuk tim, kemudian tim itu akan memanggil pelapor, memanggil terlapor, memanggil saksi dan saksi ahli. Sebelum sebuah kasus dinyatakan lengkap dan ditingkatkan ke tahap 2. Artinya terlapor pada saat gelar perkara itu ada 2 pilihan. Pilihan pertama adalah ditolak tetap menjadi terlapor atau dibebaskan dari segala hukuman atau naik menjadi seorang tersangka.
itu tergantung dari sebuah gelar perkara. Gelar perkara mungkin teman-teman yang belum pernah atau sudah pernah itu yang ikut dalam gelar perkara, misalnya di Polda, pasti penyidik itu akan ikut dalam rapat gelar perkara tersebut untuk menentukan seseorang terlapor menjadi tersangka atau dihentikan perkaranya. Pertama penyidik, kedua kanit, ketiga kasubdit, keempat dari Irwasda, Inspektur Pengawasan Polda, kemudian dari Wasidik, Pengawasan Penyidik, yang keempat dari Bitkum, Bidang Hukum. Wasidik mayoritas sekarang agak AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi. Jadi pada saat gelar perkara, majority adalah wasidik yang hadir di sana sebenarnya. Setelah dijadikan gelar perkara, itu akan diberikan sebuah putusan apakah naik menjadi tersangka atau dihentikan kasusnya. Kalau dihentikan berarti selesai, tidak ada peristiwa hukum lagi. Tapi kalau dinaikkan menjadi tersangka, menjadi proses penyidikan. Jadi teman-teman harus melihat penyelidikan dulu, setelah itu baru penyidikan. Ini masih di tingkat kepolisian. Setelah masuk di tahap penyidikan, seorang tersangka itu dipanggil sebagai tersangka. Apabila ancaman hukumannya 5 tahun minimal atau di atas 5 tahun, itu langsung masuk urutan. Karena apa? Menurut KUHP kita, ancaman hukuman 5 tahun, kenapa harus masuk urutan dan ditahan? Karena ada dugaan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Jadi hak penyidik memiliki hak objektif dan hak subjektif atau hak prerogatif untuk menahan atau tidak menahan seorang tersangka. Ada beberapa ancaman hukumannya di bawah 5 tahun tetap ditahan juga. Karena apa? Mungkin tidak kooperatif pada saat dipanggil oleh penyidik. Pada saat berita acara investigasi, pada saat dipanggil klarifikasi, pada saat dipanggil wawancara, jarang hadir dengan alasan yang tidak masuk akal. Akhirnya penyidik akan melakukan tindakan mengurung seseorang tersebut di dalam rutan. Hukum acara berikutnya, setelah penyidik menetapkan seseorang menjadi tersangka dan di tahap 2 selesai juga bahwa tersangka tersebut sudah milik jiwanya, badannya sudah milik penyidik kepolisian. Penyidik akan melimpahkan setelah penyidikan selesai, akan melimpahkan ke tahap kejaksaan. Jadi teman-teman harus melihat partner jaksa mana yang sesuai dengan hukum acara pidana. Kalau laporannya di Polres, berarti Kejaksaan Negeri. Kalau laporannya di Polda, Kejaksaan Tinggi. Kalau laporan polisinya di Mabes Polri, berarti Kejaksaan Agung. Nah, setelah ada pelimpahan menjadi tahap 2, atau teman-teman pernah dengar namanya P19, itu sudah milik jaksa, badannya tersangka tersebut. Badannya, jiwanya, berkas perkaranya, itu sudah diambil alih sama kejaksaan. Kejaksaan membentuk sebuah panel atau majelis yang namanya jaksa penuntut umum. Dibentuklah jaksa penuntut umum untuk mempersiapkan berkas perkara dakwaan di pengadilan. Jadi setelah dibentuk jaksa penuntut umum, tersangka itu bisa dipindahkan tempat penjaranya
darinya di rutan itu bisa ke mungkin awalnya rutan Polda Metro. Setelah tersangka tersebut milik jaksa, bisa dipindahkan ke misalnya rutan Cipinang. Kalau perempuan berarti rutan Pondok Bambu. Kalau wilayah yurisdiksinya di DKI Jakarta. Kemudian, jaksa penuntut umum membuat dakwaan atau draft dakwaan. Dikirimkan kemana? Dikirimkan ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri mana? Pengadilan negeri yang sesuai dengan lokus dari tindak pidana tersebut. Bila lokus tindak pidananya di Jakarta Selatan, meskipun penyidiknya adalah Mabes Polri, itu akan dikirimkan dakwaannya ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah diletakkan atau dikirimkan dakwaannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membentuk majelis hakim, mencari majelis hakim yang idle, yang utility-nya nggak tinggi biasanya. Dibentuklah 3 panel majelis hakim, hakim ketua, hakim anggota, dan hakim anggota, sama panitera pengganti. Kemudian ada rilas atau surat panggilan dari pengadilan lewat jurusita ke jaksa penuntut umum dan ke tersangka. Ini belum terdakwa karena belum dibacakan dakwaan. Setelah itu, hari sidang dimulai, sidang perdana adalah pembacaan dakwaan. Jaksa penuntut umum membaca dakwaannya di depan majelis hakim dan di depan kuasa hukum dari tersangka. Setelah dibacakan, status dari tersangka menjadi terdakwa. Itu sidang pertama dimulai. Setelah sidang pertama dimulai, jaksa membacakan dakwaan, hakim mendengar, kuasa hukum mendengar, terdakwa pun mendengar. Sesi sidang berikutnya adalah sesi untuk kuasa hukum dan terdakwa. Untuk apa? Membalas, membuat sebuah nota bantahan yang namanya eksepsi atau bahasa Belandanya ekseptie. Nah, di sana hak dari kuasa hukum untuk membantah dakwaan. Teman-teman, itu momen yang sangat baik kalau kuasa hukum atau terdakwa bisa membuat bantahan. Sehingga apa? Hakim akan membuat putusan atau tidak bersalah, itu tuh sebenarnya nggak terlalu lama. Kalau kita membuat eksepsinya bagus, eksepsinya komprehensif, bisa jadi sidang berhenti dan terdakwa langsung bebas demi hukum. Jadi itu adalah momen, mungkin Pak Ketua, Pak Idris sering membuat eksepsi. Eksepsi itu adalah nota bantahan, itu harus kita manfaatkan. Apa yang harus kita bantah? Terkait dengan dakwaannya, apakah dakwaannya obskur libel, apakah dakwaannya kurang unsur, apakah dakwaannya tidak komprehensif, dan lain-lain, itu harus dimasukkan. Harus dimasukkan. Supaya apa? Agar putusannya langsung bebas demi hukum. Jadi tidak perlu lagi menghadirkan saksi dan lain-lain. Mungkin teman-teman yang pernah melihat sidang saya di Pengadilan Negeri Serang tahun 2023 bulan Januari Februari yang lalu. Saya nggak tahu ada yang lihat nggak. Saya bantah dakwaan dari Kejaksaan Negeri Serang. Saya bantah, kemudian saya tulis dalam bentuk tulisan,
klien juga membuat eksepsi pribadi yang kita berikan, dibacakan di sana, kemudian putusan selanya, terdakwa tersebut bebas demi hukum. Padahal ancaman hukumannya lebih tinggi lagi. Klien kami, klien Firman Sandra Law Firm, itu dihukum dengan ancaman 18 tahun, teman-teman. Kejahatan pertambangan. Jadi klien kita menambang di tempat yang tidak tepat lah, kira-kira begitu. Langsung bebas, yang sudah masuk di Rutan Serang, itu klien kami bebas. Nah, di situ maksudnya pada saat kita membuat sebuah eksepsi, itu harus komprehensif, kita harus bantah gitu kan. Misalnya, ada nggak pasal 55-nya turut sertanya? Kemudian namanya sesuai nggak dengan KTP? Pendidikannya sesuai nggak dengan KTP? Nah, itu adalah cara untuk membantah dakwaan. Jadi kita belum ngomong pokok perkara. Jadi personal dakwaannya itu harus dibantah. Kalau memang bisa, masukin di situ, di eksepsi kita. Agar apa? Sidang berhenti. Dan klien bebas. Oke, balik lagi ke kasus yang Haris Azhar dan Fathia. Ternyata sidang berlanjut. Setelah eksepsi dibacakan oleh kuasa hukum, kemudian dibacakan juga oleh terdakwa, minggu depannya adalah menunggu sidang putusan sela. Dan putusan sela dari Majelis Hakim di Pengadilan Negeri kasus Fathia dan Haris Azhar menyatakan bahwa dakwaannya komprehensif dan tidak bisa dibantah oleh nota bantahan. Artinya Majelis Hakim menolak dari eksepsi kuasa hukum dan eksepsi terdakwa, yaitu Haris Azhar dan Fathia. Sehingga apa? Di sesi berikutnya digelar sebuah pembuktian. Siapa yang merasa dirugikan di situ? Harus dihadirkan. Sekarang teman-teman pada saat berbicara katanya, berarti kan saksi yang dihadirkan tidak kuat. Namanya testimoni de auditu. Bisa lagi dijadikan sebuah dasar. Nah, di undang-undang yang baru nanti, KUHP baru, kalau teman-teman baca sedikit detail, siapa yang dirugikan, itulah yang melaporkan. Tidak seperti sekarang, ada orang menghina presiden yang melaporkan aliansi apa, ada yang menghina public figure atau pejabat yang melaporkan LSM mana, yang tanda kutip mungkin terafiliasi dengan pejabat tersebut, misalnya LSM tersebut, atau lembaga tersebut. Nah, nanti di KUHP yang baru, ini ada bagusnya. Siapa yang dirugikan, dialah yang melaporkan. Jadi personnya adalah yang dirugikan, yang berhak untuk melaporkan. Kalau enggak, batal demi hukum. Ini bagus sebenarnya, teman-teman. Jadi di KUHP yang baru itu, betul-betul yang dirugikanlah yang melaporkan. Karena dalam sebuah peristiwa hukum, ada dua pilihan sebenarnya. Mengikhlaskan atau membuat sebuah upaya, gitu kan. Kalau mau mengikhlaskan berarti lupain semuanya. Artinya betul-betul ikhlas. Tapi kalau misalnya kita merasa terjolimi, kita baru melaporkan atau membuat LP ke sebuah penegak hukum yang namanya kepolisian. Karena yang bisa kita masuk ke ranah pidana, KPK hanya untuk korupsi, pemberantasan korupsi. Kejaksaan, ranahnya masuk ke hampir sama dengan KPK, kriminal khusus gitu lah. Seperti korupsi, kemudian kejahatan anak, dan lain-lain. Tapi mayoritas adalah tupoksi dari kepolisian. Akhirnya balik lagi ke Haris Azhar dan Fathia, masuk ke ranah sesi yang namanya pembuktian. Waktu itu dihadirkan pelapor dalam hal sebuah berita-berita yang kalau menurut saya bisa tepat, ada irisannya, bisa juga menyerang. Mungkin kalau teman-teman baca atau Luhut membawa screenshot yang namanya pembicaraan terkait dengan katanya ada dugaan HAM Freeport misalnya.
Nah, apakah betul atau enggak, yang tahu adalah mereka. Kita hanya bisa melihat dari sisi akademisnya saja. Kemudian Majelis Hakim, ketuanya mengatakan bahwa lawyernya dari Haris Azhar dan Fathia itu suaranya kayak perempuan. Nah, apakah itu masuk pelanggaran etika profesi penegak hukum yang semestinya tidak boleh disampaikan gitu. Mau suara perempuan atau suara laki-laki, yang penting kan bersuara. Kenapa harus mengatakan itu di depan publik? Apakah sudah ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh majelis hakim di pengadilan negeri tersebut? Nah, itu yang kita bahas. Kenapa sih perkataan Lord Luhut itu bisa membuat dua orang tersebut masuk pengadilan? Apakah betul-betul sebuah penghinaan? Apakah betul-betul pencemaran nama baik? Atau sebenarnya Haris Azhar sama Fathia itu hanya mengumpamakan gitu kan. Jadi Lord Luhut itu bukan orang, tapi sebuah kelompok gitu lah misalnya. Kelompok kekuasaan misalnya, yang incumbent sekarang, yang existing sekarang. Apakah itu? Atau spesifik ke perorangan? Kalau kita ngomong Lord Luhut, Luhut yang mana gitu. Nah, itu harus dijadikan nota pledoi nanti. Jadi pada saat pledoi itu harus dimasukkan juga. Luhut yang mana gitu. Karena nama Luhut banyak. Kenapa harus dilaporkan ke kepolisian? Nah, itu nanti parsialnya kita bahas pelan-pelan. Jadi teman-teman introduction-nya itu bahwa sudah terjadi peristiwa hukum dan sudah sidang dan dinyatakan bahwa sidang ini berlanjut dari dua terdakwa ini. Tinggal nanti sesi-sesi berikutnya, karena kan ada namanya saksi acas, satu lagi saksi adecas. Saksi acas, saksi yang memberatkan, itu adalah saksi yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum. Kemudian ada saksi adecas, saksi yang meringankan, saksi yang harus dihadirkan oleh terdakwa. Nah, di situ nanti ada pertempuran argumentasi, pertempuran narasi, pertempuran dialektika, pertempuran sebuah argumentasi yang memang argumentasi harus basisnya apa? Basis data dan basis hukum. Bukan argumentasi yang berbasis personal thing atau argumentasi yang berbasis sentimen atau sentimen pribadi misalnya. Tapi argumentatif yang betul-betul basisnya data, fakta, dan hukum. Jadi nanti teman-teman akan lihat perjalanannya, kita hanya membahas kenapa gitu. Mengatakan Lord Luhut itu bisa berujung ke pengadilan. Apakah faktanya betul? Apakah masih bisa diargumen pada saat membuat pledoi nanti? Karena ini kan sudah terlanjur sidang berjalan dan berjalan ke sesi pembuktian dari jaksa penuntut umum. Kita kemarin baru melihat dari Pak Luhut yang datang. Apakah ada saksi-saksi lain dari jaksa penuntut umum untuk menjerat Fathia dan Haris Azhar menjadi terpidana, menjadi warga binaan, atau dianggap bersalah. Nah, itu akan kita lihat, teman-teman. Saya mencoba sedikit out of the box. Waktu itu ada kasus Ahok. Waktu itu ada kasus Ahmad Dhani. Waktu itu ada kasus Berbi Kumalasari misalnya. Kalimat-kalimat yang membuat seseorang disangkakan sebagai pelaku pencemaran nama baik, itu berdasarkan apa sih? Gitu. Teman-teman harus lihat lagi konteks dan substansi seseorang dinyatakan bersalah sebagai tersangka ataupun terdakwa. Jadi jaksa penuntut umum itu harus menghadirkan, harus memiliki alat bukti lain yang namanya saksi ahli atau ahli saja kita sebut. Yang bisa menyatakan itu adalah pencemaran nama baik, itu ada 3 ahli, teman-teman. Pertama adalah ahli tata bahasa.
Jadi jaksa penuntut umum atau penyidik itu harus bisa menghadirkan ahli bahasa, ahli ilmu bahasa, atau ahli tata bahasa. Siapa mereka? Itu adalah orang yang memiliki gelar doktor biasanya dari sebuah fakultas ilmu bahasa. Di UI ada, di UNJ ada, mungkin di UNMA ada juga. Jadi ahli bahasa adalah seorang doktor S3 yang memang memiliki keahlian untuk melihat linguistik. Linguistik itu ilmu bahasa yang menyatakan bahwa tatanan yang tadi mengandung unsur pencemaran nama baik. Artinya ahli bahasa sudah menyatakan itu masuk kategori pencemaran nama baik. Kemudian ahli yang kedua, karena ini masuk ke basis teknologi informasi, adalah ahli ITE. Ahli ITE adalah ahli dari keilmuan information technology atau teknologi informasi. Dia seorang ahli komputer, misalnya, mungkin dokter ilmu komputer yang bisa melihat Facebook, bisa membuka yang namanya mungkin Twitter, bisa melihat subscriber-nya dan lain-lain. Dan beliau yang akan menyatakan sesuai dengan keilmuan IT-nya, seorang bisa menjadi tersangka atau bisa menjadi terdakwa dan atau. Kemudian ahli berikutnya adalah ahli pidana. Ahli pidana seperti saya bisa melihat sudah masuk belum secara objektif ataupun secara subjektif. Gitu teman. Pak Encep, mau gantian? Ahli tersebut, teman-teman, ahli pidana yang menentukan terlapor bisa menjadi tersangka dan atau menjadi terdakwa. Nah, nanti ahli-ahli tersebut akan dihadirkan, akan ada pada saat persidangan. Jadi setelah di penyidikan, mereka akan dihadirkan pada saat persidangan. Nah, itu teman-teman. 3 ahli yang menentukan seseorang terlapor menjadi tersangka dan menjadi terdakwa, bahkan bisa menjadi terpidana. Nah, apakah kuasa hukum dan terdakwa boleh menghadirkan ahli juga? Boleh saja. Jadi kuasa hukum bisa menghadirkan ahli bahasa juga, pidana juga, ahli ITE. Jadi di sana akan ada sebuah argumentatif nih sesama ahli. Satu ahli yang dijalankan oleh jaksa penuntut umum atau penyidik, satu lagi ahli yang memang dihadirkan oleh kuasa hukum dan atau tersangka atau terdakwa. Jadi masing-masing nanti melakukan sebuah pertengkaran dialektika, pertengkaran akademis gitu. Apakah memang unsurnya itu masuk di sana? Nah, di situ teman-teman, sekarang faktanya, sekarang kenyataannya Haris Azhar dan Fathia sudah menjadi terdakwa dan sidang berlanjut. Eksepsi ditolak, sidang berlanjut dengan menghadirkan Pak Luhut waktu itu. Nah, apakah minggu depan akan ada saksi lain atau akan ada ahli yang menentukan adalah jaksa penuntut umum nanti. Nah, itu teman-teman coba melihat irisan itu. Apakah mengatakan ada Lot Luhut di Papua itu sudah kita kategorikan pencemaran nama baik? Atau sebenarnya tidak? Nah, masing-masing silakan punya basis argumen yang kalau boleh sesuai dengan data, fakta, dan pasal-pasal yang silabus tadi. Kalau memang apal di KUHP baru, monggo. Artinya, yuk kita argumentasinya berdasarkan argumentasi akademis saja. Kita belum masuk ke ranah politis karena kita belajar ilmu hukum.
bukan belajar ilmu politik. Namun ya memang irisannya ilmu politik dan ilmu hukum itu besar. Karena semua undang-undang itu berasal dari ilmu hukum dan diketok palu oleh politikus yang ada di DPR Komisi 3 bidang hukum. Tapi dasar reasoningnya, argumentatifnya, itu semuanya dari ilmu hukum sebenarnya. Jadi teman-teman coba lihat irisan itu dan kita lihat sah nggak sih secara akademis mengatakan Luhut ada di Papua itu bisa membuat seseorang menjadi tersangka dan sekarang menjadi terdakwa, dan apakah akan menjadi terpidana, diputus oleh majelis hakim bersalah berapa tahun, berarti kan tinggal masuk ke lapas, lembaga pemasyarakatan untuk menjadi warga binaan, atau kita sebut napi gitu lah. Kalau dulu namanya napi, sekarang namanya warga binaan, WB. Begitu teman-teman, introduction. Mungkin saya buka yang hadir hari ini, Pak Hadi Prawoto, mungkin silakan. Ada masukan? Mangga. Izin Pak Dokter, terima kasih. Saya di bagian kesempatan yang pertama untuk menyampaikan pendapatnya. Dari preambul pembukaan yang disampaikan oleh Pak Dokter terkait hukum acara mulai dari penyelidikan, ya, penyidikan sampai dengan penuntutan dan sampai dengan dilimpahkan dan sampai persidangan yang telah disampaikan itu secara runtut gitu ya, di mana diawali daripada adanya LP, laporan polisi ini terkait masalah perkataan Lord Luhut membawa advokat Haris dan Fathia ini ke meja hijau atau ke pengadilan. Yang pertama, pada saat LP dimasuk ke dalam laporan kepolisian, tentu seperti sudah sampaikan, tentu akan digelar perkara seperti apa, kan gini. Dan pada saat itu mungkin diputuskan oleh Mabes Polri bahwa perkara ini layak, artinya memenuhi unsur dari pasal yang disangkakan, yaitu pasal penghinaan apa itu di 310 ataupun 311. Saya belum lihat juga dakwaannya, belum tahu, tapi gambar seperti itu. Nah, berangkat dari itu, tentu pada saat ini laporan pengaduan sudah disampaikan ke Mabes Polri, tentu kan dari kepolisian akan mengirimkan yang namanya SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, di mana penuntut umum punya kewajiban untuk ikut seandainya nanti berkas tahap 1 dikirim. Nah, setelah berkas tahap 1 dikirim oleh penyidik ke penuntut umum dalam ini karena asas kesetaraan, karena dilaporkan ke Mabes Polri, tentu karena asas kesetaraan ke Kejaksaan Agung. Maka di Kejaksaan Agung biasa itu di Jampidum, ya, di Jampidum itu yang akan meliti berkas itu seperti apa. Tentu ada timnya, nanti akan dibuatkan namanya P16, penunjukan jaksa penuntut untuk meneliti berkas perkara. Nah, pada tahap ini namanya tahap pra-penuntutan. Pra-penuntutan antara penyidik dengan penuntut umum dalam rangka penyempurnaan berkas. Tentu di sini akan dikaji lebih jauh, baik itu unsur-unsur yang disangkakan terpenuhi atau tidak, tentu akan dibahas. Nah, karena perkara ini sudah dinyatakan P21, artinya antara berkas penyidik dengan penuntut ini sudah ada ketemunya, sudah ada benang merah yang sudah memenuhi unsur sebagaimana yang pasal disangkakan, maka dinyatakan P21 dan berkas pun dilimpahkan dengan tersangkanya. Artinya ada penyerahan tahap 2, dan penyerahan tahap 2 ini dari Kejaksaan Agung dibawa ke Kejari tempat di mana lakus tempus itu kejadian. Jadi Kejaksaan Agung hanya meneliti berkasnya, tapi pada tahap 2 akan dilaksanakan di tempat di mana tempat kejadian perkara, karena itu di Kejari, tentu di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kalau nggak salah ya, kejadiannya ya. Nah, pada saat kita sudah membuat yang namanya rencana dakwaan, ini pun bisa dibahas oleh ada tim P16 tadi itu. Pertama dari SPDP adalah P16, pada saat pelintahan namanya P16A. Ini dibahas ada tim lagi. Artinya berkas itu kira-kira mau diusul nggak? Kan gitu. Jangan sampai pada saat dilimpahkan, nanti berkasnya atau dakwaannya obscurable, bahkan sampai terdakwa bisa bebas. Seperti itu. Nah, setelah adanya reda ini kan baru dilimpahkan ke pengadilan. Tentu dengan tenggang waktu yang ditentukan, kami tidak ditahan,
berarti tidak terkait masalah penahanan. Jadi bisa bebas dilimpahkan lah. Di mana dilimpahkan itu berikut dalam berkas dari kepenyidikan, dakwaan, penasihat hukumnya. Dimulainya persidangan tentu kan dari ketua majelis, siapa hakim majelisnya akan diberitahukan oleh dari jurusita kepada jaksa penuntut umum dalam ini di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan akan menyidangkannya biasanya dari kejaksaan negeri setempat, tentu didampingi juga dengan Kejaksaan Agung karena pelimpahan dari Mabes Polri biasanya di Kejaksaan Agung hanya selintas aja, tidak selalu secara detail mengikuti persidangannya kan gitu. Kalau saya lihat dari perkaranya ini, saya lihat jangannya perkara di Kejaksaan Tinggi itu. Jaksanya kebanyakan ya. Nah, terkait dengan perkataan lewat ini, tentu jaksa dalam rangka menentukan seorang itu berkas itu layak atau tidak sampai ke pengadilan, tentu kan adanya punya diskresi, pertimbangan-pertimbangan. Dari pertimbangan unsur yang diatur tadi, ada ahli IT, ada ahli bahasa, yang karena memang dari pengalamannya sudah tidak mungkin dalam hal ini keterbatasan jaksa, keterbatasan hakim dalam menilai suatu ahli yang menerangkan bahwa ini sudah masuk unsurnya, sehingga majulah itu sampai ke persidangan. Seperti yang kita saksikan bersama, bahwa ini sudah digelar dan FCC sudah ditolak dan sudah sampai pada pemeriksaan tahap saksi, yaitu saksi pelapor dalam ini Pak Luhut. Berangkat dari awalnya kejadian ini, semula kan diketahui oleh dari asistennya Pak Luhut, saya lupa siapa namanya, yang melihat adanya konten di YouTube tentang yang di-upload oleh Haris Hazar ini terkait dengan adanya semacam kayak mafia tambang lah gitu di daerah Papua. Nah, ini disampaikan oleh asistennya ke Luhut dan Luhut merasa tersinggung sehingga dilaporkan. Jadi salah satu saksinya adalah dari asisten Luhut sendiri itu yang mengetahui awal kejadian itu, melihat konten itu. Selanjutnya, setelah dari proses tahap artinya bahwa yang dirugikan nih Pak Luhut oleh keterangan, walaupun sebelumnya sudah ada upaya untuk dilakukan perdamaian, misalnya dari Haris Hazar dengan Fathia itu bisa mau meminta maaf, akan clear, tapi tidak ada kejadian itu, artinya tidak ada untuk meminta maaf, sehingga perkara pun tetap berlanjut seperti itu. Dan saya lihat di persidangan pun untuk ke arah itu sudah ada, walaupun belum secara tegas ya kan gitu. Itu untuk perkaranya. Terus terkait dengan ucapan hakim yang mengatakan pengacaranya Haris Fathia seperti perempuan, saya sependapat. Artinya harusnya tidak usah diucapkan seperti itu. Artinya sampai dengan merendahkan orang di muka umum juga. Kalau memang bisa keberatan bisa juga dilaporkan kan gitu. Kan di sini tidak ada yang kebal hukum, misalnya dilaporkan merasa harga dirinya terdendahkan kan gitu. Karena kaitannya dalam masalah ini kan tidak ada kaitan bahwa sebagai pengacara itu suaranya perempuan atau laki-laki, yang penting dia menyuarakan apa yang disampaikan gitu. Itu terkait dengan profesi hakim. Terus terkait dengan hukum acara, tentu hukum acaranya ini sudah sesuai. Kalau saya melihat karena hukum acara ini sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga perkara ini pun diterima oleh pengadilan dan sampai dengan di persidangan. Gitu. Terkait dengan undang-undang unsur pasal yang disangkakan, yaitu kalau di penghinaan, yaitu di pasal tadi pasal 310 atau 311, di pasal 273 UET dengan pasal 45 ayat 1, yang rencananya nanti kan undang-undang IET ini juga akan dirubah dengan perubahan undang yang kedua, karena dianggap tadi itu kurang memenuhi rasa keadilan orang lakukan upaya paksa untuk melakukan penahanan atau penangkapan, sehingga kedepannya rencananya UET ini akan lebih disempurnakan lah kira-kira seperti itu, karena masuk dalam rangka prolegnas gitu. Kebetulan kira-kira sekitar 2 minggu yang lalu lah ada dari komisi
kalau nggak salah DPR RI ke Provinsi Banten yang dipimpin oleh Pak Utut itu menyampaikan rancangan perubahan masukannya apa aja. Salah satu diantaranya tadi yang disampaikan oleh Pak Dokter, yaitu supaya melaporkan adalah dari yang bersangkutan dan tidak semata-mata orang langsung ditahan, karena ini sangat merugikan masyarakat. Dan yang terpenting juga adalah sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pemahaman tentang IT itu sendiri itu. Jadi nggak sembarangan mengupload berita-berita yang bersifat dianggap pencemaran gitu, ataupun dianggap melanggar kesusilaan. Sementara itu izin Pak Dokter yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak Hadi paparannya. Sekarang mungkin yang kebuka kameranya Pak Ketua, Pak Idris, silakan Pak Idris. Ya, terima kasih Pak Dokter atas waktunya. Mohon maaf, ini cuaca di sini hujan, kadang-kadang sinyal hilang. Oh, mudah-mudahan bisa didengar nih Pak Dokter ya. Iya, dengar kan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat menarik sekali walaupun kita menyimak sangat singkat gitu Pak Dokter. Akan tetapi kita punya pandangan, punya analisa secara akademisi ya, dengan sudut pandang baik subjektif maupun objektif dalam perkara ini. Bahwa pertama, ada bahasa yang terkirim melalui media elektronik, beberapa konten yang masuk, dan hingga akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan seperti ini. Satu, secara fakta dengan sudut pandang saya adalah sudut pandang subjektif terhadap Lot Luhut. Karena perlu diketahui di daerah Banten sendiri, ujung kulon ini tanah habis sama Luhut. Apalagi di Papua, notabene adalah pemasok atau penghasilan terbesar dari tambang emas. Ini dari sudut pandang saya menilai bahwa Lot Luhut betul menguasai tanah di mana-mana, termasuk daerah Banten habis sama Luhut. Satu. Fakta dari pengacara sendiri itu tidak bersalah, sebenarnya hanya pembuktian. Artinya bahwa hal seperti itu adalah fakta yang sebenarnya akan mengungkap seseorang Luhut yang mempunyai power, abuse of power, mempunyai kekuatan yang maha dasar, boleh dikatakan di Indonesia. Nah, ini ada unsur, di sisi lain ada unsur politik, ada unsur kepentingan, dan lain-lain. Nah, sedangkan apakah terbukti hasil investigasi terkait masalah memenuhi unsur atau tidak bahwa dikatakan bahwa Luhut ada saham atau ada pekerjaan di Freeport itu? Saya meyakini dengan fakta walaupun secara analisa bahwa Luhut itu adalah memiliki saham dan lain-lain. Karena kita melihat di daerah pegunungan Banten yang memiliki tambang emas saja, sekarang pegunungan itu dikuasai, dibeli sama Luhut satu. Itu secara sudut pandang subjektif saya. Nah, kedua, terlalu jauh ketika bahwa persoalan ini sampai masuk ke ranah hukum. Karena mengapa? Kita terus terang dalam pembelaan kita tetap membela Pak Azhar. Karena ini adalah menguak tabir kebenaran terkait masalah Luhut yang konsekuensi hukumnya harus menghadapi ranah pidana dalam persidangan itu. Satu. Nah, kedua, bahwa baik dari perjalanan ini, penyidikan dari Mabes Polri, ini orang-orang sudah disetting dari Mabes Polri sampai kejaksaan sampai hakim semua. Karena siapa dia Luhut?
kan itu. Ini sudut pandang secara subjektif dulu nih Pak. Jadi hal-hal sudah sistematik, sudah direncanakan bahwa perjalanan akan seperti ini untuk menjerat seorang pengacara seperti itu. Nah, pembuktian nanti dalam persidangan kalau emang atau jaksa selaku penuntut memiliki pandangan yang objektif. Undang-undang IT dengan adanya konten-konten seperti itu hal yang sudah lumrah, banyak sekali seperti itu. Nah, ketika masuk dalam ranah undang-undang IT, yaitu satu harus ada pembuktian saksi ahli dalam undang-undang IT. Apakah itu masuk ranah pidana, masuk unsur pidana atau tidak? Itu harus pembuktian undang-undang IT itu harus luar biasa. Jangan sekedar cuman sekedar pembukanya aja. Satu. Kedua, betul harus didatangkan ahli bahasa. Karena dalam konten ini pada dasarnya memenuhi syarat formil atau tidak dalam ahli tata bahasa itu. Karena kita sudah pernah mendengarkan ahli tata bahasa, ahli IT, dan satu lagi adalah ahli pidana. Ahli pidana ini. Nah, pengacara Pak Ajar boleh mendatangkan ahli, baik ahli pidana, IT maupun ahli bahasa. Karena saya anggap bahwa perbuatan Azhar itu masih dalam koridor real kebenaran. Karena pada intinya akan mengungkap sebuah kebenaran, akan tetapi risiko konsekuensi seperti itu. Satu. Ketika bahwa dalam perjalanan persidangan sampai ke pengadilan, bahwa dikatakan pengacara suaranya kayak perempuan dan lain-lain, itu terlalu berlebihan. Majelis hakim itu dia sendiri itu cuma mencari rating, mencari ketenaran, hal-hal yang seperti ini nggak usah diungkapkan. Karena pada dasarnya suara apapun, baik suara kayak perempuan, akan tetapi kalau didengarnya masih jelas dan tegas, bukan kabur, itu sah-sah aja. Seperti itu. Jadi banyak konstruksi permainan-permainan hukum, permainan-permainan dalam penyidikan yang sudah diatur sedemikian rupa secara sistematik terhadap Luhut itu sendiri. Karena dia seorang penguasa, sementara penguasa. Seperti itu Pak Dokter. Jadi kebenaran untuk mengungkap apakah Azhar itu bersalah atau tidak, harus pembuktian yang akurat dan konkret terkait investigasi apakah kebenaran Luhut itu memiliki saham atau tanah yang ada di Papua Privat itu. Satu. Dan kedua, terkait pasal-pasal yang disangkakan, yang didakwakan. Karena ini boleh dikatakan pasal ini adalah pasal tipiring bagi kita. Pasal tipiring, tersangka tersebut tidak bisa ditahan, kan gitu. Ini kan semacam pencemaran, penghinaan. Itu kalau kita ungkap dalam KUHP, pasal 310 itu adalah pasal karet waktu itu. Nah, ini adalah pasal Undang-Undang IT, yaitu pasal 27 ayat 3 ini. Nah, jadi saya mengatakan bahwa pasal tersebut itu adalah pasal tipiring, dan saya berpikir ketika tidak ada intrik, indikasi politik, kepentingan dan lain-lain, Haris itu harus dibebaskan. Kalau kita buka tabir aibnya, pasti faktanya akan menjadi kebenaran. Seperti itu Pak. Jadi sementara saya lain berpendapat dari sudut pandang subjektif saya Pak. Seperti itu. Terima kasih sementara Pak. Ya, terima kasih Pak Ketua, Pak Idris. Ini saya tangkap pada dua kalimat dari sudut pandang subjektif terkait ada dugaan Pak Luhut juga punya kekuasaan di wilayah Banten. Dalam hal ini perusahaan emas juga.
Dan itu saya terus terang nggak tahu, harus dibuktikan juga. Betul. Yang kedua, adanya settingan dari penegak hukum, Betul. dari penyidik, penuntut sampai ke majelis. Ya. Nah, ini apakah ini sebuah pelanggaran etika profesi hukum, etika penegak hukum, atau tidak? Nah, ini harus kita mungkin akan kita bahas detail nih, karena bagaimanapun kita memiliki mata kuliah etika profesi hukum. Kalau ini lumrah, artinya tidak ada keadilan lagi di Indonesia. Karena siapa yang berkuasa, siapa yang incumbent, itu bisa mengatur, termasuk mengatur penegak hukum. Oke, 2 itu ya. Sekarang saya ke yang lain, mungkin coba perempuan, Ibu Rianti. Ibu Rianti, silakan mungkin. Baik, terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terkait dengan adanya perkara antara Luhut versus Haris dan Fathia ini memang menarik, terutama penyebutan nama Lord Luhut ya. Dari beberapa artikel yang saya cari, memang Haris dan Fathia ini menyebutkan dengan jelas nama dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan, yaitu biasa disingkat dengan LBP. Nah, kemudian terkait dengan Lord Luhut, mungkin karena mereka hanya sekedar istilah saja Lord ini. Mungkin karena dianggap beliau menguasai beberapa lahan di wilayah Indonesia yang cukup banyak, sehingga mungkin kalau menurut saya mereka mengistilahkannya dengan Lord, panggilan Lord. Jadi pada intinya mereka menyebutkan dengan jelas nama Luhut Binsar Panjaitan di dalam konten video yang mereka tayangkan. Nah, kaitannya dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE, khususnya di pasal 310 tersebut, yang menyebutkan barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Ini juga menurut pendapat saya, penyebutan nama seseorang apalagi tersebar untuk kalangan umum, ini sudah termasuk pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE dan juga pasal di 310 KUHP. Karena memang mereka tidak dalam arti tidak mengandaikan seseorang tersebut, dalam arti mereka memang menyebutkan secara jelas dan terang nama seseorang tersebut di muka umum, dan ini juga bisa termasuk dalam pasal pencemaran nama baik. Kemudian terkait dengan perkara yang masih berlangsung ini, adapun pernyataan dari hakim yang menyebutkan bahwasanya suara dari pengacara itu seperti perempuan, itu menurut saya kurang etis, apalagi dikemukakan oleh seorang hakim yang sedang terkait dengan suatu perkara, karena itu tidaklah pantas diucapkan oleh seorang hakim, terutama dengan jabatannya saat ini. Dan itu juga menyinggung khususnya ya kaum perempuan apabila terkait dengan gender yang diangkat, karena gender ini sangat sensitif apabila ada seseorang atau kelompok yang menyinggung secara tidak langsung seperti itu. Nah, kembali kepada kasus Haris dan Fathia ini, menurut pendapat saya mungkin sebaiknya mereka tidak mengungkapkannya melalui suatu konten atau video di YouTube. Kalau memang mereka merasa dan sudah mengumpulkan barang bukti yang cukup, kenapa tidak dilaporkan saja ke kepolisian daripada hanya membuat sebuah konten dan diunggah di
YouTube seperti itu. Karena kalau dibuatkan laporan kepolisian langsung dengan disertakan bukti-bukti yang cukup, mungkin itu akan lebih baik daripada hanya sekedar mengunggah di sebuah konten di YouTube seperti itu, Pak Dokter. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya cuplik tadi ada pendapat terkait gender. Nah, di sini semestinya Komnas Perempuan ikut menyuarakan. Karena dalam sebuah terminologi hak asasi manusia, sebenarnya gender perempuan dan laki-laki dalam terminologi hukum juga itu sejajar. Dengan majelis hakim mengatakan suaranya seperti perempuan, dari situ sudah masuk kategori sebenarnya kalau ditelaah lagi sesuai tata bahasanya, mungkin masuk ke penghinaan, ke sebuah gender yang namanya perempuan. Dan di sini harusnya menjadi sebuah presiden buruk. Karena suara perempuan, suara laki-laki sepanjang menyuarakan hal yang nyata dan fakta itu semestinya harus didengar. Gitu. Jadi di situ kalimat gendernya harus dipertajam lagi semestinya. Artinya ada dugaan hakim pun melanggar sebuah etika. Pelanggaran etik, dan itu mestinya masuk ranah yang namanya komisi yudisial. Jadi komisi yudisial bukan melulu terkait dengan tupoksi, misalnya ada dugaan korupsi, ada dugaan gratifikasi, tapi dugaan-dugaan pelanggaran gender dalam hal ini masuk ke spesifiknya ke hak asasi manusia, kesetaraan hak dan kewajiban, itu mestinya dibuka dan dijadikan sebuah materi atau mungkin laporan. Kalau saya lihat ke sana, tapi Komnas Perempuan tidak bersuara kalau saya lihat. Oke, nggak apa-apa. Berikutnya yang belum Pak Mujahidin. Siap, Dok. Waktu dan tempatnya Pak Mujahidin. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mohon maaf nih, lagi di stasiun Blitar nih. Barusan jarah ke Makom Soekarno. Ini Jawa Timur berarti ya, Pak Mujahidin ya? Kenapa, Pak? Di Jawa Timur. Blitar, Jawa Timur. Mohon maaf, putus-putus, Dok. Apa-apa? Saya tadi mengatakan di Blitar, Jawa Timur kan, berarti sekarang kan? Betul, lagi Jawa Timur ini, lagi di stasiun Blitar. Luar biasa nih. Silakan, dan tempatnya monggo. Mangga. Siap. Ya. Sampai situ, emang semuanya itu buat saya itu sudah terbaca lah, Pak. Kalau bahasa Pak Irdis itu kan udah settingan gitu ya. Karena bagaimanapun beliau ya seorang jenderal, Pak, dan bisa memfungsikan semua komponennya gitu kan. Yang prioritas ke beliau itu masih banyak gitu loh. Jadi emang ini perlu ada dukungan moral terhadap Haris sama saya. Karena yang namanya perlakuan terhadap orang yang menulis di suatu media itu kan memang khusus ada suatu tim ahli dulu yang memberikan suatu arahan dan lain-lain sehingga ya tidak terlalu menyudutkan ke seseorang. Ini kan suatu kekhawatiran bagi orang-orang milenial lah, bahwa yang namanya bermedsos itu khawatir gitu kan, tiba-tiba takut dikit-dikit takut ditangkap gitu ya. Sebenarnya kan kemerdekaan bersuara itu kan ya bebas gitu ya. Kita harus menyuarakan sesuatu yang memang ya ada unsur penelitiannya. Tapi saat ini memang kalau umpama permainan tentang bisnis, ya mau nggak mau
kalaupun ada kecurangan ataupun media-media memang taunya bukti, tapi tetap aja disalahkan sebagai kesalahan nama baik ya. Padahal kalau dari sisi saya melihat itu ya bagus, sebenarnya harus mengungkap itu, karena bagaimanapun harus dibongkar semua. Kalau nggak dibongkar ya Indonesia begini aja, bakal ada suatu kelompok-kelompokan. Jadi tidak ada kemerataan. Yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ya nanti cenderung hanya kelompok-kelompok tertentu. Yang kita tahu bahwa ya saat ini ada beberapa kelompok yang ingin Indonesia maju, tapi dengan cara-cara membentukkan hukum gitu. Dan juga ada beberapa kelompok yang dia memang ingin dikit tentang IT, dikit-dikit ya nanti akan dipanggil nama baik ya Pak ya. Nah itu mungkin dari pandangan saya kita harus ikuti juga tuh persidangan Pak Luhut sama Pak Haris, menarik bagi akademisi bagaimana endingnya gitu Pak. Terima kasih, itu aja dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena udah mulai berisik kereta nih Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Semoga mungkin Pak Ahmad Nasihin, monitor. Siap, Pak Dokter. Iya, silakan waktu dan tempatnya. Izin, sudah begitu banyak tanggapan dari rekan-rekan tadi yang sudah sangat panjang, lebar, dan komprehensif, baik mengenai tanggapan tentang pasal-pasal yang diterapkan dalam kasus Haris Azhar tadi. Ya mungkin nanti akan kita tunggu hasil dari persidangan ini, apakah Haris dan Azhar ini akan diputuskan bersalah atau tidak, terbukti, ya kan? Terus sedikit menanggapi tadi tanggapan dari sudut pandang subjektif dari Pak Ketua, Pak Idris tadi, ya sangat disayangkan ya kalau memang Pak Luhut memang saat ini kan sebagai seorang pejabat negara yang cukup berpengaruh sekali, tapi sangat disayangkan kalau misalnya menggunakan misalnya menggerakkan perangkat hukum atau bisa menggerakkan perangkat hukum untuk mempidanakan masyarakat sipil yang mereka aktif bersuara mengkritisi seperti itu. Kalau benar demikian ya sangat disayangkan di dalam penegakan hukum di Indonesia. Saya kira itu aja tanggapan sedikit dari saya, Pak Dokter. Terima kasih karena sudah banyak sekali tanggapan dari rekan-rekan tadi. Oke, terima kasih Pak Ahmad Nasihin. Sekarang ke Pak Didi Rosadi. Silakan waktu dan tempatnya Pak Didi. Baik, mohon maaf Pak Dokter, saya sedang di perjalanan, tapi saya ya dari tadi menyimak pembahasan tentang topik yang saat ini memang sedang hangat ini antara Bapak Menteri Luhut Binsar Panjaitan dengan Haris Azhar dan Fathia. Mungkin saya sedikit aja Pak Dokter. Tadi memang saya
menanggapi sedikit ini tentang pernyataan atau tadi apa yang telah disampaikan oleh ketua, bahwa memang saya menggarisbawahi bahwa memang ketua ini seperti memang ada keraguan tentang penegakan hukum dalam proses yang sekarang bergulir ini. Jadi memang ya mudah-mudahan aja memang ya tidak kekhawatiran itu tidak sampai terjadi gitu. Kita lihat kasus kemarin seperti kasus apa namanya yang polisi itu ya, yang Jenderal Bintang 2 itu akhirnya kan dipidana gitu. Kalau bagaimanapun Bintang 2 kan punya power yang cukup besar gitu, tapi akhirnya juga karena memang ini melalui proses pengadilan dan hakimnya juga memang cukup objektif, akhirnya memang diputuskan bersalah dan divonis seumur hidup gitu, kalau tidak salah. Nah sekarang memang tinggal bagaimana dalam proses ini dikawal oleh bersama misalnya. Jadi memang ini mudah-mudahan jadi pintu masuk juga. Jadi memang bukan rahasia lagi dari masyarakat bahwa memang diduga gitu kan, Bapak Menteri ini memang adalah dalang atau memang backing dari mafia tanah, kemudian mafia tambang. Dan kita lihat memang itu memang sudah bukan rahasia lagi. Cuma memang sekarang permasalahannya yang disampaikan oleh Haris Azhar ini mampu dibuktikan atau tidak gitu. Nah, gitu. Jadi memang ya kalau memang secara kasat mata ya memang sudah cukup banyak lah gitu. Jadi bukti-bukti yang bahwa ini memang Bapak Menteri ini memang ada di belakang gitu. Mafia-mafia tanah, mafia-mafia tambang gitu. Nah, cuma persoalannya memang sekarang mampu dibuktikan tidak. Kemudian penegak hukumnya juga dalam konteks ini, dalam proses persidangan hakim ini juga mau tidak gitu. Mau atau tidak gitu. Mengungkap ini semua. Kalau misalnya tadi kata Pak Ketua bahwa ini memang by setting atau apa dari awal gitu. Ya, kita tunggu saja atas tadi pernyataan Bapak Mujahidin bahwa memang Indonesia ya akan seperti ini saja gitu. Jadi supremasi hukum, penegakan hukum ya tidak akan berjalan dengan baik. Gitu. Mungkin seperti itu sementara, Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Taufan mungkin, Pak Taufan Sunario, silakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih. Menanggapi kasusnya Haris Azhar, mungkin saya sedikit saya kurang sependapat juga tadi dengan Pak Didi bahwa dibilang Pak Luhut ini adalah dalang atau dibalik segala macam, mungkin ada berkaitan dengan kriminalitas, mafia dan lain sebagainya. Karena sampai saat ini kita belum menemukan bukti atau ada putusan pengadilan yang mengatakan beliau terlibat dan lain sebagainya. Itu baru asumsi saja kan, tapi kan asumsi itu sulit juga, harus dibuktikan begitu. Kaitan dengan kasusnya Haris Azhar juga sebenarnya kalau Haris Azhar dan Fathia ini pengen bebas, tentu dia harus membuktikan apa yang dia sampaikan dalam kanal YouTube-nya. Tentang itu akhirnya disebut sebagai pencemaran nama baik. Kalau memang nantinya terbukti itu apakah sudah tidak menjadi pencemaran nama baik lagi, kemungkinan besar ya Prof ya. Karena kan sudah dibuktikan begitu. Jadi apabila Haris Azhar dan Fathia ini pengen lepas dari jeratan undang-undang ITE kaitan dengan pencemaran nama baik ini, dia harus membuktikan itu. Jadi kalau dia tidak bisa membuktikan, berarti kan benar-benar pencemaran nama baik gitu. Dalam pandangan kami sih seperti itu, Prof. Jadi memang kalau untuk asumsi-asumsi yang tadi juga kurang sependapat gitu, karena belum ada buktinya kan. Kecuali sudah ada bukti, kita berasumsi, jadi akhirnya nanti fitnah seperti itu.
Mungkin itu saja pandangannya Dok terhadap ini. Cuman ada satu hal yang saya kurang agak pengen ditanyakan di sini Prof. Kaitan dengan berkas perkara antara Haris dengan Patia ini kenapa harus dipisah gitu? Sementara mereka membuat konten itu bersama-sama. Apakah ada tujuan tertentu? Kenapa ada pemisahan berkas ini? Itu aja sih Prof, pertanyaan jadinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita harus memiliki kebebasan berpendapat. Jadi itu adalah hak dan kewajiban kita. Kita boleh menyukai seseorang, begitu juga boleh membenci seseorang. Itu adalah hak asasi manusia yang tidak boleh ditutup kerannya oleh kekuasaan. Dan itu harus padan, gitu loh. Karena inilah olah pikir kita. Inilah dialektika kita sebagai kaum akademisi. Betul, semuanya harus based on data, based on fakta, dan alat buktinya harus ada. Kalau nggak ada itu masuknya hoax misalnya. Itu bisa-bisa saja. Tapi pada saat kita mengolah sebuah dialektika diskusi, kita harus bisa melihat mana yang kita kategorikan pencemaran nama baik, pengancaman, penghinaan, atau sekedar berpendapat. Jadi kita pun harus bisa melihat dari semua perspektif. Apakah perspektif dari teori keadilan ataupun teori kebenaran. Dan kita mau lihat dari mana. Mau dari filsuf Hans Kelsen, Immanuel Kant, Socrates, Aristoteles, atau mungkin Rasulullah kita gitu. Jadi semuanya memiliki perspektif, semuanya memiliki pendapat. Dan pendapatnya benar di saat tersebut. Atau benar mungkin sampai saat ini. Nah, itu harus kita adu argumentasinya di sebuah tatanan yang namanya akademis. Oke, Pak Tovan sedikit berbeda, yang lain berbeda, itu sah-sah saja semuanya. Kemudian terakhir ada pertanyaan terkait dengan apa namanya tadi pertanyaannya? Berkasnya dipisahkan, Bro, antara yang Haris, sementara mereka membuat konten bersama-sama. Oke, ini Pak Hadi juga bisa menjawab juga, tapi kalau sepengetahuan saya pribadi, berkas dakwaan dipisah, atau kita sebut splitsing, itu adalah hak dari jaksa penuntut umum. Hak prerogatif dari jaksa penuntut umum. Karena beberapa kali kasus yang saya handle juga, itu ada yang digabung, ada yang dipisah. Kalau digabung, kelemahannya dan kelebihannya ada. Kalau dipisah, kelemahannya, kelebihannya ada. Tapi muaranya adalah ke tuntutan nanti. Pada saat dipisah, jaksa boleh memberikan sebuah tuntutan yang berbeda. Tapi pada saat digabung berkasnya, terdakwa dijadikan satu dalam satu berkas. Berarti tuntutannya pun sama. Logikanya begitu. Yang satu sebagai dader, yang kedua sebagai dader juga. Tapi kalau dipisah, mungkin yang satu sebagai aktor intelektual, yang kedua sebagai mad pleasure, turut serta saja misalnya. Itu bisa. Jadi itu adalah hak prerogatif, hak subjektif ataupun objektif dari jaksa penuntut umum. Begitu kira-kira Pak Tovan. Mungkin nanti kalau Pak Hadi, silakan mungkin ada masukan Pak Hadi, ini pas lagi sesi, kenapa berkas dipisah, kenapa berkas digabung. Pak Hadi, silakan mungkin waktu dan tempatnya. Izin Pak Dokter, terima kasih. Kita bicara masalah pengalaman. Saya sering nanganin perkara yang terdakwanya lebih daripada satu. Bisa 2 orang, bisa 3, bahkan bisa 4 orang, dan seterusnya ya. Yang paling penting pertama adalah peranan dari masing-masing terdakwa atau tersangka itu. Peranannya kira-kira sama nggak? Kan gitu. Kalau peranannya sama, berbarengan perbuatannya sama, mungkin bisa satu berkas.
Tapi kalau ada perubahan yang berbeda, pasti akan kita mintakan spacing, ya, supaya memudahkan. Karena mereka nanti akan saling menjadi saksi yang terpenting. Dan juga biasanya ini terus terang aja penuntut umum kalau saksinya agak kurang, biasanya suka di-splitting perkara itu. Salah satu di antaranya. Jadi untuk memudahkan menambah saksi juga. Dan yang terpenting adalah peranan dari masing-masing terdakwa ini berbeda sehingga perkara itu di-splitting. Dan benar yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, dengan di-splitting ini pertama tuntutannya pasti bisa berbeda. Tadi yang selaku dader dengan satu bad flagger itu akan beda kan gitu. Dan ini otomatis akan tidak, kalau digabungkan kan dalam rentut ya tuntutannya itu akan bergabung. Kalau di dalam satu berkas tuntutan berbeda tentu kan akan menimbulkan ya ketidaknyamanan lah. Kok ini tuntutannya segini, ini tuntutannya segini, kenapa kan gitu. Tapi kalau di splitting pasti akan pada saat penuntutan biasanya dipisahkan sidangnya kan gitu. Bisa seperti itu gitu. Itu sih pengalamannya. Dan itu memang diskresi penuntut umum dalam menilai berkas yang diberikan oleh penyidik. Biasanya penyidik juga digabungkan semua pada saat diteliti, pada saat penyerahan tahap 1 dilihat, oh ini perannya berbeda-beda. Nah, makanya akan diberikan P19. P18, P19 diberitahukan bahwa penyidikan belum lengkap, itu disebutkan tuh. Selama ini agak dipisah dengan berkas tersendiri dengan sangkaan pasal A, B, C, D. Seperti itu. Itu izin Pak Dokter. Iya, terima kasih Pak Hadi. Pak Tovan udah jelas atau masih ada pertanyaan? Cukup jelas, Pak. Terima kasih. Oke. Teman-teman, terima kasih sudah memberikan sebuah pendapat karena memang kita butuhkan di sini. Dan masing-masing punya pendapat yang mungkin kalau saya lihat punya perspektif yang berbeda sedikit. Tapi muaranya satu, bahwa faktanya sidang ini berlanjut. Artinya secara hukum acara, dakwaan itu tidak dibantah. Dakwaan itu tidak bisa dibantah. Dakwaan itu tidak bisa dibatalkan. Makanya sidang berlanjut dengan sebuah sesi sidang yang namanya pembuktian. Pembuktian dari mana? Pembuktian dari jaksa penuntut umum yang menghadirkan saksi-saksi yang memberatkan terdakwa. Dimulai dari saksi pelapor atau mungkin saksi korban, kemudian dari saksi-saksi lainnya, termasuk nanti ada ahli dari jaksa penuntut umum. Selain nanti dihadirkan juga saksi aditsas, saksi yang meringankan dari penasihat hukum dan dari terdakwa. Kita tinggal lihat apakah memang terbukti atau tidak terbukti. Kalau terbukti, apakah faktanya memang betul melakukan tindak pidana tersebut? Artinya apa? Artinya faktanya berarti Haris Azhar dan Fathia melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan martabat dari seseorang yang disebutkan dalam dakwaan tersebut. Implikasinya apa nanti? Kalau kasus ini terbukti, implikasinya bisa jadi kebebasan berpendapat akan berkurang. Bisa jadi Indonesia akan lebih hebat. Jadi dua hal yang berlawanan 180 derajat. Artinya apa? Kalau hal yang pertama tadi, berarti hak asasi manusia di Indonesia sudah tidak ada. Kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan lain-lain. Tapi kalau dari perspektif lainnya, akan timbul sebuah tatanan baru bahwa kita sebagai warga negara Indonesia di NKRI ini tidak boleh mengatakan hal-hal yang sudah masuk kategori penghinaan dan pencemaran nama baik. Jadi self-control masing-masing warga negara itu terjaga. Tinggal kita lihat dari oposisi, artinya kalimat yang berlawanan ini, di sisi lain baik, di sisi lain begitu. Di sisi lain menghilangkan kebebasan berpendapat, di sisi lain membuat orang akhirnya punya self-control. Nah, nanti akan kita kaji lagi, mana yang terbaik gitu.
Apakah Indonesia akan lebih baik misalnya dibanding Amerika? Apakah Indonesia lebih baik misalnya dibanding India, indeks demokrasinya atau indeks hak asasi manusianya? Karena hak dasar yang dimiliki oleh warga negara harusnya adalah salah satunya hak berpendapat, hak mengeluarkan sebuah opini. Dan opini itu tidak boleh diberangus begitu saja oleh yang namanya instrumen kekuasaan. Nah, apakah kita akan jatuh indeks demokrasinya? Atau malah di Indonesia akan menjadi sebuah negara yang nyaman karena tidak ada lagi orang yang melakukan kegiatan penghinaan, menghancurkan martabat orang, menghancurkan kedudukan orang dalam bentuk perkataan. Nah, itu nanti akan kita lihat dalam seiring waktu, apakah Indonesia akan A atau akan B nantinya. Atau nanti kekuasaan akan menjadi kekuasaan yang menarik atau kekuasaan yang otoriter nantinya. Artinya kekuasaan yang absolut, bahwa siapa yang berkuasa, dia adalah Tuhan. Nah, itu yang akan kita lihat nanti. Jadi teman-teman, tema hari ini betul kita coba bahas hal-hal yang sifatnya menarik. Tinggal kita harus bisa menyimpulkan masing-masing, karena masing-masing juga punya pendapat dan argumentasi yang bagus kalau saya lihat, dan argumentasinya ilmiah semuanya. Tinggal kita cari konklusi masing-masing. Karena tidak ada sebuah konklusi yang terbenar. Yang ada adalah konklusi yang masing-masing punya pendapat, dan pendapat itu kalau menurut saya harus dipegang erat. Kita tidak boleh lemah. Pendapat kita harus kita nyatakan benar. Sebelum diuji, diujinya di mana? Kalau hukum berarti diujinya di sebuah tempat yang namanya kepolisian, atau kalau hal-hal undang-undang sifatnya di Mahkamah Konstitusi. Mereka lah yang bisa mengatakan inkrah. Tapi pertanyaannya, apakah kita masih menghormati institusi mahkamah? Kan begitu. Tadi dikatakan Pak Ketua ada pendapat subjektif. Nah, apakah semua sudah menganggap itu semuanya? Karena bagaimanapun kita hidup di negara yang kita cintai, kita nggak mungkin mau pindah ke negara lain. Yang harus kita lakukan adalah perbaikan sebenarnya. Dan namanya penguasa itu digaji oleh kita dari pajak. Semestinya kita boleh berpendapat apapun. Tidak boleh pendapat itu diberangus gitu loh, dengan instrumen yang namanya instrumen kekuasaan. Kekuasaan itu pasti akan bersinggungan dengan hukum dan politik. Dan harus diyakini kekuasaan itu tidak mungkin abadi. Nah, kalau semua konsep itu dimiliki oleh penguasa kita, apa yang kita cari? Kekuasaan tidak abadi. Begitu juga duniawi tidak abadi juga. Kenapa kita tidak mencoba membuat Indonesia menjadi lebih baik dari semua tatanan, baik politik, hukum, ataupun mungkin dari keadilan sosial bagi seluruh masyarakat atau rakyat Indonesia, sesuai dengan Pancasila kita. Nah, itu yang harus ditanamkan kita ke diri kita, untuk diri kita sendiri, dan untuk negara kita. Jadi kita harus punya mindset global, mulai dari diri kita, mulai dari sekarang, mulai dari yang kecil. Apa sih yang kita inginkan dari sebuah republik ini? Apakah republik ini masih tenang-tenang saja? Atau sebenarnya republik ini lagi dibuat sebuah desain oleh sekelompok orang yang ujungnya kepentingan masing-masing, kepentingan kelompok, kepentingan partai, bukan membangun sebuah kemajemukan, karena bagaimanapun semuanya berbeda. Bagaimana kita bisa mempersatukan perbedaan
Di keluarga saja berbeda. Istri, anak, suami, itu pasti berbeda pendapat. Mempersatukan perbedaan itu semestinya indah. Apalagi di sebuah tatanan yang namanya negara. Harusnya penguasa itu mewakili sebuah kelompok yang namanya rakyat, karena mereka digaji oleh rakyat. Fungsi mereka apa? Fungsinya adalah membuat sebuah negara bergerak, gitu, berfungsi. Namun jangan mengeksploitasi untuk kepentingan kelompok ataupun pribadi. Kita harus bersama-sama membuat negara ini lebih hebat. Adanya kompetisi, adanya perbedaan pendapat, adanya kemajemukan, itu harus dilihat dari sana. Bukan semuanya dipegang dari instrumen hukum, politik, termasuk instrumen kekuasaan di satu tempat. Nah, ini yang harus menjadi sebuah gerakan. Ingat di Lampung ada seorang dari Australia berbicara terkait pembangunan di Lampung. Dan itu punya efek multiplier yang hebat. Efek domino yang hebat. Karena apa? Gara-gara melakukan sebuah perkataan, argumentasi, jalan-jalan di Lampung menjadi lebih baik. Dimaki, oh pasti. Yang tidak senang pasti akan memaki. Diberlakukan tidak adil, oh pasti. Namun karena suara itu, akhirnya Lampung menjadi provinsi yang baik. Kenapa tidak dilakukan oleh penduduk misalnya yang ada di Banten, penduduk yang ada di Jawa Tengah, yang gubernurnya sekarang mencalonkan atau dicalonkan menjadi calon presiden atau bakal calon presiden. Kenapa tidak dilakukan hal yang homogen, gitu, hal yang sama? Agar apa? Agar ada pertengkaran gitu lah antara elit politik, elit kekuasaan. Bahwa kekuasaan itu harusnya membangun. Membangun untuk siapa? Membangun untuk komunitas dan masyarakat. Bukan mencari kepentingan untuk kelompok ataupun dirinya sendiri. Dan mereka harus berpikir global. Berpikir sebagai negarawan. Tidak melulu untuk kepentingan dirinya sendiri. APBN itu berasal dari pajak salah satunya. Berasal dari oil and gas salah satunya. Itu adalah milik kita semuanya, gitu. Kenapa harus dimiliki atau dikuasai oleh orang tertentu saja? Oleh sekelompok orang saja. Kenapa tidak bisa menjadi kemakmuran bagi rakyat seluruh Indonesia? Gitu. Kita menyuarakan dari satu orang, dua orang menyuarakan juga, 3 orang menyuarakan juga, itu akan menjadi suara nasional. Nah, kita sebagai kaum akademis, itu harus berpikir kritis sampai ke sana. Karena bagaimanapun ini adalah negara kita. Negara yang akan ada sampai kapanpun meskipun kita akan berpulang atau wafat. Ya. Tapi negara ini harus tetap ada. Itu teman-teman. Jadi lagi-lagi saya mencoba teman-teman berpikir kritis tapi membangun gitu. Kritik yang membangun. Meskipun ada beberapa orang, saya kan fungsinya adalah mengkritisi. Kalau saya memberikan solusi, kasih saya jabatan misalnya. Ada yang berpikir begitu. Kasih saya jadi presiden, baru saya memberikan solusi. Tapi ada yang lain mengatakan bahwa mengkritik boleh, tapi memberikan solusi juga. Jadi masing-masing benar menurut perspektifnya masing-masing. Tapi memang seharusnya penguasa lah yang harus melakukan solusi karena mereka digaji oleh kita gitu dari pajak kita. Mereka adalah wakil kita yang ada di pemerintahan gitu. Sesuai dengan topoksinya ada menteri A, menteri B, direktur A, direktur B, mungkin gubernur, wali kota, bupati dan lain-lain. Mereka lah harus membangun gitu untuk kemaslahatan umat, bukan membangun untuk dirinya sendiri.
Jadi itu teman-teman mungkin tema hari ini cukup padat kalau menurut saya. Ada masukan lain nggak? Sebelum saya masuk ke teman-teman harus membuat artikel. Lagi-lagi saya ingatkan teman-teman harus membuat artikel karena mata kuliah saya di pengujian peraturan perundang-undangan dan etika profesi hukum, saya nggak ada multiple choice, nggak ada essay. Yang saya butuhkan adalah kedewasaan teman-teman sebagai mahasiswa S2 untuk membuat sebuah tulisan. Dan tulisan tersebut sesuai dengan hal yang standarnya, harus ada abstrak, harus ada keyword, harus ada pendahuluan, harus ada simpulan, dan harus ada daftar pustaka. Berikut footnote yang masuk di setiap halamannya, supaya kita tidak dianggap sebagai plagiator. Jadi teman-teman upayakan yang sudah masuk, saya lihat baru UTS, yang UAS belum masuk, silakan membuat karena banyak jurnal nasional sekarang yang lagi membutuhkan tulisan-tulisan teman-teman. Saya hanya memberikan konklusi yang kemarin, semua video saya upload lewat Mas Revi mengupload ke grup di kampus, itu pun bisa dijadikan tulisan. Mulai dari terkait pidana mati, mulai terkait dengan hal-hal yang sifatnya penyebaran video porno, hal-hal yang terkait dengan perkawinan, hal-hal yang terkait dengan ilmu hukum lainnya. Silakan dimasukkan, upayakan semua buku saya masuk, baik buku kemudian jurnal saya yang internasional pun yang di California, Amerika, itu silakan dijadikan footnote atau dijadikan sebuah daftar pustaka. Begitu juga jurnal nasional saya yang masuk di beberapa jurnal nasional yang Sinta Index ataupun yang internasional Scopus Index, itu dijadikan daftar pustaka, referensi, dan dijadikan footnote. Ambil kata-kata di sana supaya teman-teman tidak habis waktu. Ambil saja kalimat-kalimat jurnal yang sudah dipublikasikan itu. Dan itu sudah firm, artinya apa? Bahwa jurnal internasional itu memiliki reviewer dari negara-negara lain, bukan hanya Indonesia, bukan hanya Amerika. Jadi itu sudah firm, layak untuk masuk jurnal. Jadi bisa dijadikan footnote ataupun daftar pustaka, teman-teman. Silakan itu di saya hanya bisa memberikan encourage nih, semangat. Karena apa? Saya selalu mengatakan kita ini bukan artis, kita ini bukan musisi. Yang kita wariskan itu bukan lirik lagu. Yang kita wariskan adalah tulisan. Karena suatu saat kita tidak ada, teman-teman. Suatu saat kita berpulang, apa yang kita bisa wariskan kalau bukan sebuah tulisan yang kita publish di sebuah jurnal internasional ataupun jurnal nasional ataupun media. Mungkin ada teman-teman, Pak, jurnal nasional itu kan setahun 2 kali, jurnal internasional juga setahun 2 kali. Kalau mau untuk bulan Juli berarti Mei saya harus publish supaya dikoreksi sama jurnal tersebut misalnya. Tapi kalau media itu bisa siap saat, silakan saja teman-teman. Artinya apa? At least ada sebuah tulisan dan itu bisa menjadi legacy dari teman-teman untuk kolega, untuk masyarakat Banten, untuk kampus kita, dan untuk masyarakat Indonesia. Kalau internasional berarti masuk jurnal internasional, untuk akademis seluruh negara yang mengerti bahasa Inggris. Karena kita pasti bikinnya dalam bentuk bahasa Inggris, kalau jurnal internasional. Itu silakan saja teman-teman. Jadi saya hanya bisa mengencourage. Karena apa? Lagi-lagi saya mengatakan, dalam membuat tesis, latihan yang paling sederhana adalah membuat artikel. Karena tesis dasarnya dari artikel. Semakin kita bisa latihan membuat artikel, itu akan mudah untuk membuat tesis. Karena syarat teman-teman lulus
itu harus membuat tesis. Dan saya ajarkan cara membuat tesis yang sederhana dalam bentuk artikel. Teman-teman bikin 2 atau 3 artikel, itu akan mudah dalam membuat sebuah karya ilmiah yang namanya tesis. Jadi latihan yang membuat artikel, saya berharap dipublish di jurnal internasional. Syukur-syukur di jurnal internasional, atau paling kecil di lingkup media, baik Tribun, baik blog, baik WordPress atau Kompasiana dan lain-lain, itu silakan aja. Tapi kalau masuk ke sebuah jurnal, itu luar biasa. Jadi teman-teman sudah bisa menulis, misalnya untuk Desember, berarti Oktober itu sudah buat. Kalau untuk Juli, harus dikirimkan ke jurnal tersebut bulan Mei. Karena jurnal itu kalau nggak Januari or Desember, dan Juli, biasa gitu. Setahun itu 2 kali, jurnal nasional ataupun jurnal internasional. Memang ada beberapa jurnal yang setiap bulan terbit. Tapi jangan lupa, kadang-kala itu adalah jurnal yang kita sebut jurnal yang tidak terafiliasi. Gitu. Nah, tinggal, atau kita sebut lagi jurnal predator, misalnya. Baik nasional ataupun internasional. Jadi teman-teman silakan saja atur sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya mulai mencicil. Sehari 1 jam atau 30 menit duduk di depan laptop. Buka semua jurnal saya, buka semua jurnal yang teman-teman mau tulis artikelnya. Dari sana punya ide apa? Yang senang menulis terkait Baduy, silakan lanjutkan. Karena Baduy itu adalah suku yang ada di kita, dan itu akan dipadankan dengan suku-suku yang ada di seluruh dunia, kalau tulisannya bagus. Akan dipadankan dengan suku Maya yang ada di Meksiko misalnya. Atau suku-suku yang ada di Amerika, aborigin yang ada di negara kawasan Australia misalnya. Atau New Zealand. Nah, itu teman-teman bisa melakukan itu. Atau perkawinan matrilineal, patrilineal, kenapa sih di Padang itu matrilineal? Itu silakan aja teman-teman. Atau kejahatan investasi, itu silakan aja. Jadi teman-teman bisa menulis apapun yang teman-teman mau. Itu mungkin paparan dari saya. Ada masukan sebelum nanti kita buka topik, kira-kira minggu depan maunya apa topiknya? Mungkin ada masukan dari peserta. Nah, ini ada bikin jurnal nasional dan internasional. Kemarin saya sudah kirimkan Pak Mujahidin, beberapa jurnal nasional itu sudah membutuhkan namanya call for paper. Artinya dia tuh lagi memanggil, dia butuh paper dari teman-teman. Sepanjang tulisannya seperti yang saya sampaikan, ada abstrak, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada keyword, ya kan? Kemudian kata kunci di bahasa Indonesianya, kemudian pendahuluan, konklusinya apa, simpulan dan saran, daftar pustaka dan footnote, itu silakan dipublish, silakan dikirimkan ke jurnal nasional. Ada 2 jurnal nasional yang saya kirimkan kemarin tuh. Kemudian contoh-contoh tulisannya itu ada juga. Jadi teman-teman ngambil dari video saya, ditambahkan terkait pidana mati, kenapa sih masih ada di Indonesia gitu lah. Kenapa di negara Belanda sendiri sudah tidak ada death penalty itu gitu lah. Pidana mati itu gitu. Kenapa di Indonesia yang negara jajahannya itu masih ada. Nah, itu silakan di situ dibuat tulisan maksud saya. Dan mungkin tulisan-tulisan lainnya. Mungkin Pak Hadi terkait misalnya tupoksi yang ada di Pemprov Banten gitu, itu silakan aja. Artinya sebagai penegak hukum namun memiliki tupoksi sekarang atau di BKO kan di Pemprov Banten. Nah, itu bisa juga.
apa di sana SOP, apakah dengan Pak Hadi masuk ke Pemprov Banten akhirnya menjadi tertata dengan baik misalnya. Yang tadinya perda-perda itu tidak terdokumentasi menjadi terdokumentasi. Kemudian ada rencana buat perda dengan Pak Hadi masuk di sana, artinya perda itu akan lebih mulus, tidak mungkin di judicial review misalnya. Nah itu bisa itu dijadikan sebuah tulisan gitu. Atau teman-teman yang lainnya terkait dengan pengadaan gitu lah. Kenapa pengadaan harus apa gitu loh. Nah itu teman-teman silakan yang mengatur karena tulisan-tulisan itu akan menjadi sebuah warisan kita kepada anak cucu kita, kepada kolega kita, dan kepada masyarakat Indonesia. Itu teman-teman. Mungkin di minggu depan tertarik nggak kalau kita bahas kenapa Kaisang dicalonkan jadi wali kota Depok? Atau teman-teman punya ide lain di minggu depan? Ya, bisa juga tuh Pak. Sekalian ini Pak, apa yang sidang pengadilan Mario Dandi itu, Pak David, itu juga bagus tuh, kalau dibahas. Iya, nah itu menarik tuh. Mungkin teman-teman punya ada 2 topik nih. Bagaimana kekuasaan menempatkan anaknya dalam kekuasaan. Contoh kasus misalnya Kaisang masuk sebagai wali kota Depok. Atau tadi Mario Dendi persidangannya. Nah itu ada 2 topik. Mungkin teman-teman punya ide lain supaya kita fokus setiap minggu itu ada temanya gitu. Dan tema itu kita bahas bersama seperti layaknya kita nonton ILC. Begitu. Atau ada masukan lain mungkin tema depan? Iya Pak Dokter. Ini tema yang menarik kalau saya ada terkait masalah putusan MK terkait masa jabatan KPK, Pak. Itu kan seksi juga. Pertama kan yang namanya putusan MK itu kan bersifat final dan mengikati tidak bisa dilakukan upaya hukum. Tapi kan nanti andai kata Pak Presiden misalnya menerbitkan yang namanya SK untuk perpanjangan, kan bisa itu untuk dilakukan, katakanlah digugat melalui TUN kan gitu. Sebagai bahan kajian begitu, Dok. Terima kasih. Iya. Oke, namun Pak Hadi di 2 minggu atau 3 minggu yang lalu kita baru bahas juga itu terkait dengan perpanjangan jabatan komisioner KPK yang tadinya 4 tahun menjadi 5 tahun dan itu akhirnya membuat pansel bingung, panitia seleksi yang tadinya sudah dibentuk di tahun 2023 ini akhirnya si pansel akan ada atau bubar atau tidak jadi gitu lah. Karena mestinya sudah dibuat pansel sejak MK memutuskan jabatan menjadi 5 tahun. Nah, pansel bagaimana? Nah, itu monggo saja sih kita bikin kesepakatan saja. Kita mau ada 3 topik nih terkait KPK, masa jabatan komisioner KPK, kemudian kasus Mario Dendi, kemudian bagaimana penguasa menempatkan kekuasaannya untuk dinastinya misalnya. Mungkin silakan ada lagi. Pak Ahmad Nasihin mungkin punya ide. Pak Didi Rosadi. Ya Pak Dokter, mungkin itu aja tentang Kaisang yang masuk sebagai pencalonan wali kota Depok. Bahas di minggu depan. Iya, karena menariknya apa? Sudah ada dari salah satu pejabat atau mungkin ketua di PDIP bahwa Kaisang dan Jokowi sudah beda kakak. Nah itu kan luar biasa kalimat yang ya kita bisa artikan inilah. Kebenaran. Artikan bisa ketidakdewasaan atau apalah nanti kita akan lihat. Jadi gimana nih, mau kita bahas itu aja, kekuasaan menempatkan keluarganya menjadi sebuah dinasti, kemudian nanti akhirnya
setelah dinasti ini berakhir, kekuasaan presiden berakhir, bagaimana kekuasaan anak-anaknya? Itu kan kita akan bahas sampai ke sana. Apakah tetap akan langgeng, atau akan ada pemakzulan, atau apa nanti? Itu menarik juga itu kita bahas. Namun kita lihat singgasana di Provinsi Banten saja nggak usah jauh-jauh. Meskipun beliau sudah tidak menjabat, tapi kan keluarganya masih ada terus-menerus. Nah itu kita nggak usah jauh-jauh ke Depok sebenarnya, yang itu wilayah Jawa Barat. Di Banten sendiri, dinasti masih ada sebenarnya. Nah apakah kekuasaan yang berasal dari dinasti itu akan banyak mudaratnya atau banyak manfaatnya? Itu sebenarnya. Kalau memang the right man, artinya orang yang tepat, orang yang mampu, orang yang capable sebenarnya, bisa jadi sah-sah saja. Namun pertanyaan berikutnya, kekuasaan itu didapat dari mana? Bagaimana mendapatkan kekuasaannya? Apakah sesuai hukum atau sesuai dengan tekanan politik praktis misalnya? Karena pasti semua partai akan support. Ujungnya yang terjadi, kalau semua partai support, tidak ada oposisi, tidak ada perlawanan. Yang ada adalah calon tunggal nantinya. Kalau calon tunggal, apa yang mau diuji, apa yang mau dipilih, karena cuma satu orang, satu paket gitu lah. Misalnya, gitu. Kalaupun dua, misalnya dua calon, dua bakal calon, apakah calon itu hanya sekedar kita sebut boneka? Nah, boneka teman-teman jangan melihat ansih sebagai boneka. Teman-teman harus melihat material dan material. Jadi nggak bisa dilihat bahwa boneka itu sebuah benda gitu lah. Tapi harus dilihat dari banyak perspektif juga, material dan materialnya. Itu mungkin teman-teman ada masukan di tema hari ini sebelum ditutup. Ada tambahan lagi mungkin? Silakan Pak Ahmad, mungkin Pak Ahmad Nasihin ada masukan, karena tadi masukannya baru sedikit, yang lain banyak. Pak Ahmad yang saya lihat cuma 1,5 menit. Siap Pak Dokter, cukup Pak Dokter sementara itu. Oke, mungkin yang lain silakan. Ada tambahan Pak Didi mungkin, atau Pak Hadi Prawoto, Ibu Wuryanti, silakan mungkin sebelum saya tutup. Cukup Pak Dokter dari saya. Saya cukup Pak Dokter. Cukup semua ya? Oke, saya cukup semua? Oke, teman-teman, saya hanya bisa memberikan semangat, encourage sekali lagi, tolong bikin artikel. Karena bukan saya push nih, atau pressure nih, karena untuk teman-teman juga, karena ini adalah warisan kita. Artikel itu. Artikel itu adalah karya tulis kita, karya ilmiah kita. Untuk siapa? Untuk kita juga sebenarnya. Karena kita bukan artis, kita tidak memiliki lagu atau lirik yang bisa diwariskan. Harta bisa hilang, harta milik ahli waris. Tapi artikel atau tulisan itu milik kita selamanya. Dan itu adalah bukti kita sebagai kaum akademis, bahwa kita memiliki tulisan di sebuah jurnal nasional, internasional, ataupun di media gitu. Itu warisan kita teman-teman. Sampai kapanpun jejak digital kita itu akan ada. Dan itu kebanggaan bagi anak cucu kita. Walaupun kita sudah berpulang, warisan kita adalah tulisan akademis gitu. Begitu teman-teman, mungkin saya cukupkan ya mata kuliah pengujian peraturan perundang-undangan dan etika profesi hukum. Teman-teman yang masih hadir, Pak Ahmad Nasihin, terima kasih. Pak Didi Rosadi, terima kasih. Pak Hadi Prawoto, terima kasih. Pak Mujahidin, terima kasih. Pak Taufan Sunario, terima kasih. Ibu Wuryanti, dan Pak Ketua yang sudah keluar duluan, dan lain-lain. Mas Revi, tolong di-save, di-upload di YouTube, supaya yang
tidak kuliah hari ini bisa mendapatkan linknya dan bisa sama-sama belajar. Karena kita tidak ahli, makanya kita harus banyak belajar membaca, bukan kerja, tapi baca, dan baca. Baru kita sebagai kaum akademis, karena basis data kita kuat, fakta kita kuat, argumentasi kita kuat, karena kita punya basis pemikiran dan dialektik kita kuat juga. Secara narasi, diksi, secara akademis kita kuat. Itu saja mungkin teman-teman, terima kasih atas waktunya, bisa meluangkan waktu untuk mata kuliah pengujian peraturan perundang-undangan dan etika profesi hukum. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih teman-teman. Wabillahi taufik, saya cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Terima kasih, Dokter. semuanya ya. Siap. Ya, Pak Dokter. Ya, Pak Dokter.